satu bilah itu ada 3. Ya ada 3. Yang 2 itu kayak pengawalnya, yang 1 kayak raja. Kembali di channel Irasional TV. Kali ini saya tidak sendiri, kita bersama Mas YB Wijaya yang udah lama nggak syuting. Iya, tapi tenang, nanti ada, sebentar lagi ada. Ada syuting. Ini saya pakai kaos tangan ya, kaos tangan plastik, bukan untuk membedah ya, bukan untuk membedah-bedah mayat ya Mas YB. Tapi kita mau bahas tentang Tosanaji, yang di sini ada beberapa macam, semacam keris dan juga mata tombak ya. Ini koleksi udah lama Mas Ibu? Kalau koleksi ya relatif sudah ya, saya dari zaman SMA tahun 80-an kan berarti udah lama ya. Udah lama. Yang pertama kali menjadi koleksi apa ya? Keris apa tombak? Dulu tombak, keris dulu. Keris dulu. Terus dulu kemudian baru tombak. Waktu kuliah juga Mas udah ngumpulin? Oh sudah, saya dari SMA kan sudah ada, cuman memang relatif tidak bergerak jumlahnya, nggak tahu kenapa ya, keinginan itu sudah ada, tapi sampai sekarang juga jumlahnya nggak signifikan, bisa dikatakan sebagai seorang kolektor. Berarti nggak nambah statis atau mudah-mudahan belum nambah. Nggak nambah. Apa keunikan dari ini ya, ngumpulin koleksi ini apa? Nah ini yang daya tarik apa? Yang pertama tentu saja saya nggak ngerti soal apa ya, kalau orang perkerisan bilang esoterik dan seterusnya. Saya hanya pertama-tama tertarik dengan sejarahnya itu. Maksudnya keris itu kan dibuat dengan bukan sebagai sebuah kerajinan, tapi dia dibuat dengan sebuah semangat bagaimana seorang empu itu melayani pemesan, dan kemudian dia membuat sesuai dengan keinginan pemesan gitu. Jadi pamor itu kan isinya kan sebenarnya memang sengaja dibuat oleh empunya menyesuaikan dengan keinginan si pelanggan waktu itu. Mungkin kayak dokter gitu apa ya, karena dulu kan belum ada dokter. Kalau orang punya atau psikolog gitu ya, kalau atau psikiater gitu ya, zaman dulu kan belum ada. Yang ada ya empu yang dianggap mempunyai ilmu lebih gitu. Berarti empu itu zaman dahulu juga harus tahu karakter, kepribadian orang yang mau pesan keris itu. Saya yakin mereka tahu ya, Nah selama ini kan ada mitos-mitos yang berkembang kalau semacam Tosanaji ini kan ada isinya, energi. Itu apakah Mas YP pernah merasakan kejadian-kejadian yang kita masuk ke irasional ini? Oh iya. Dan tadi kan kayak hobi, sekarang kita masuk ke hal-hal yang irasional. Apakah itu dimasukkan sebagai sebuah fenomena atau tidak, tetapi saya merasakan hal yang tidak biasa, utamanya ketika saya berusaha untuk membersihkan, untuk sekedar mengangin-anginkan atau nyawang ya, atau kita lihat selalu ada energi yang menurut saya agak aneh gitu. Jadi koyo geringgingan gitu. Geringgingan itu apa ya bahasa Indonesia nih? Kesemutan. Ya, seperti kesemutan gitu. Banyak kan dari Jogja. Saya kesemutan di bagian bulu kuduk pertama, yang kedua kemudian pasti menjalar ke tangan atau apapun juga. Tapi saya tidak menganggap itu sebagai sebuah yang harus dihindari atau apa, ya saya sih cuek-cuek aja gitu. Saya terima aja, saya nikmati saja gitu. Ya agak masuk akal kalau benda-benda tersebut menjadi punya energi seperti itu, menurut saya begitu, karena memang dibuat
dulunya awalnya memang ditujukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ya. Nah, di sini kan ada 4 tosan aji. Ini yang mau diceritakan yang pertama ini dari mana, Mas? Bisa saya Oh iya, silakan. ambil ya? Ini ya. Ini Mas, dari mana Mas? Itu menurut ahlinya itu kalau dapurnya itu dari Madiun, dari Madiun. Saya buka ya ini. Ya, silakan. Iya. Dapurnya dari Madiun. Dapurnya dari Kayak uliran-uliran ya ini. Nah, kalau untuk pamornya itu sendiri, orang mengatakan itu pamor buntal mayit. Horor kan? Horor. Tapi nggak tahu kenapa saya tertarik sekali ketika waktu lihat pertama kali itu, diperlihatkan itu, sudah pikiran saya itu fokus ke ini harus jadi milik saya, ini harus jadi milik saya, dan akhirnya ya. Ini nemunya di mana Mas? Waktu itu di Jakarta sih. Tapi kerisnya dari Dari Madiun. Median ya, itu di Jakarta. Ada satu kolega itu, temen gitu yang memperkenalkan. Memperkenalkan. Gitu. Iya. Nah, yang kedua ini agak panjang ini. Ini lebih panjang dari yang tadi. Nih, saya close up. Ini dari mana Mas? Mana? Nah, ini. Ini. Iya, ini jenis kebu. Ya, ini tentu saja kalau kebu kita lihat karakternya itu pasti dari Pasundan ya. Dari dataran Pasundan ya. Dulu Kayak sih gini. Jawa belum ada, jadi maksudnya belum ada pembagian wilayah gitu. Ya, masih Tapi Jawa semuanya. Masih Pulau Jawa. Tapi ini dari Pasundan ya. Ini dari daerah Jawa Barat kalau sekarang ya. Iya. Ini yang ketiga ini daerah sini nih Mas. Ini lebih klasik ya, ini ada Iya, itu looknya ini. gaya Mataram Senopaten yang ngerinting gitu, apa namanya, kecil tapi kecil tapi perbawahnya itu gede gitu. Ya, yang unik saking ini tuanya sampai kurus itu. Kenapa? Ini yang unik ini. Oh ya. Ini ada ceritanya. Itu ada ceritanya. Ya. Kalau untuk apa namanya? Kalau untuk berangkahnya itu sendiri, kayunya itu dulu saya dapat dari Gunung Kelir. Gunung Kelir itu di sana ada makam namanya makam Sentono di sana ya. Atau makam dalang itu ya. Iya. Dikenal dengan Ki Dalang ya. Ki Dalang ya. Nanti itu ada rubuhan kayu apa namanya, Kamboja tua gitu ya. Saya ambil aja di situ. Lalu dibuat warangka. Dan itu nggalih kan. Saya buat warangka. Tapi tentu ngambilnya nggak sembarang ngambil juga. Saya konsultasi dan minta izin dan seterusnya gitu. Ada SOP-nya lah. Wow. SOP yang formal maupun SOP yang tidak kelihatan tuh ada. Bukan saya, tapi ada salah satu teman yang bisa. Tapi kayak cocok ya, kayak takdir ya ini kan. Ini dari Mataraman itu ya. Motifnya kan Mataraman, kok kayunya juga sama itu. Iya. Ya, berarti kan kayak nggak kebetulan ini. Sudah dipertemukan mereka. Dipertemukan, ya. Betul. Iya. Oh. Iya. Nah, ini yang terakhir nih. Ini hawanya sudah nggak enak. Hawanya campur aduk ini kan. Padahal di sini tuh dingin. Nah, ini mata tombak. Iya. Iya, itu kelengan ya. Dari mana? Kalau melihat bentuknya jelas itu juga dari Pasundan juga. Dari Pasundan ya, kayak apa itu, kujang apa? Iya, kujang, bentuknya bentuk kujang. Itu ciri khas Pasundan. Tapi ini tombak ya ini. Ya. Nah, itu justru ini yang warisan malah ini dari eyang saya.
nggak tahu kenapa dia orang Mataram tapi bukannya tombak-tombak Pasundan. Nah ini tempatnya seperti ini. Ya ini Kali Asem. Kali Asem dibentuk sama ini saya masukkan ya. Nah sekarang kita akan masuk ke bab berikutnya, ini masalah kekuatannya. Ini yang menjadi masalah, kekuatan apa yang ada di dalam masing-masing Tosana Jin. Sekarang kita lebih ke dalam lagi apa yang ada di dalamnya. Kalau zaman dulu kan empu-empu ini semacam melakukan ritual ya Mas. Betul. Jadi kayak punya sebuah gagasan, kalau dalam bahasa Jawa itu kan kayak kerso itu. Terus mencipta dan akhirnya ada karya, itu kan ada prosesnya, itu lama. Nah kenapa kok Tosan Aji ini kok ada kekuatannya? Yang pertama dari ininya, dari besinya, biasanya kan dari pamornya itu dari meteor. Setelah itu juga ada proses ritual yang memang berkaitan dengan hal-hal yang spiritual. Ini kayak berpuasa, dan biasanya meletakkan bahan-bahan untuk membuat keris ini ditempatkan di tempat yang memang agak wingit. Memang di situ banyak energi, misalnya di bawah pohon atau di dekat batu. Akhirnya energi-energi itu masuk dan baru ditempa. Itu yang saya lihat Mas. Mungkin Mas YP punya pengetahuan yang beda atau sama? Ya, kira-kira ya sama saja, bahwa empu itu membuat pasti punya niat ya, niat tertentu, dan niat itu dia kuatkan berdasarkan apa? Keinginan si pemesan ya. Keinginan si pemesan. Mereka mengharapkan supaya mungkin hidupnya lebih tentram, mungkin dia ingin supaya diberi kekuatan dan seterusnya, banyak sekali. Nah itu terpancar di dalam pamor-pamor itu. Pamor itu kan menceritakan, itu kan rangkaian doa yang diberikan oleh si empunya itu. Doa yang memperkuat gitu. Karena kayak orang tuh bawa semacam Tosan Aji itu semacam memberikan percaya diri, atau sehingga kan tampak menjadi berkarisma karena memakai ini. Pernah berpikir nggak Mas, kalau kenapa itu Pangeran Diponegoro itu pakai kerisnya di depan, nggak di belakang seperti kalau apa ya, kayak yang zaman sekarang itu kan di belakang gitu. Pernah kepikiran nggak? Iya, pasti menurut pemikiran saya itu pasti dia punya maksud supaya diharapkan ageman itu bisa menjadi semacam apa ya, semacam shield atau tamengnya Pangeran Diponegoro Pak. Semacam itu supaya terhindar dari bahaya dan seterusnya. Nah ini kan beliau kan makanya di depan ini. Kenapa tidak di belakang? Ini sebenarnya ada apa itu? Ada sejarahnya Mas. Jadi zaman dahulu memang itu orang-orang kalau pakai ageman itu di sini. Jadi memang apa, senjata itu keris itu taruh di sini, di depan, atau kujang atau apapun dari Jawa Barat taruh di sini. Tapi begitu Belanda ke sini, Belanda itu mendesain baju para bangsawan-bangsawan dan akhirnya kerisnya itu ditaruh di belakang. Supaya kenapa? Ketika kan menarik kan susah. Tapi membutuhkan waktu. Ya, Pangeran Diponegoro tahu taktik itu, makanya beliau ditaruh di depan. Tetap di depan. Karena memang aslinya kan di sini, nggak ada di belakang. Coba zaman Majapahit pun juga di depan gini. Kalau ketoprak itu memang di belakang karena memang ya pakemnya kan zaman sekarang. Tapi sebenarnya itu di depan. Jadi nggak ada senjata kok di belakang gini. Begitu kita mau narik kan sudah didor. Kalau di depan kan langsung ya lebih cepat gitu. Nah itu yang tidak dimengerti mungkin generasi sekarang, kenapa kok Pangeran Diponegoro itu atau mungkin pahlawan-pahlawan nasional yang lain ada juga yang di depan, karena memang
itu tidak cukup cepat. Kalau mau perang kan segini kan lama. Jadi di sini kan lebih cepat. Nah, memang didesain seperti kalau baju-baju apa ya, raja-raja Jawa itu kan ada semacam apa ya, itu kayak emas-emas itu apa ya, maksudnya motif emas itu kan sama dengan Rodo, gitu. Ya, sama dengan bangsawan-bangsawan yang di Belanda tuh. Kalau kita perhatikan gambar-gambar lama itu hampir sama. Memang ada desainer yang khusus dari Belanda datang ke sini dan mendesain beberapa baju bangsawan. Akhirnya ya jadi ada perbedaan, ada modifikasi cara berdandan dengan keris ini. Nah, sekarang kita masuk untuk melihat energi yang ada di dalam masing-masing tosan aji koleksi dari Mas YB Wijaya. Kita lihat dari yang pertama dulu, ini yang tadi ya, motifnya tadi apa Mas? Itu buntel mayit. Buntel mayit. Ada apa ya? Kalau teman-teman mau penasaran ya, ini kan kalau punya keris di rumah itu bisa pengen ngerti dalamnya apa, caranya tidur di atasnya ada bantal itu. Jadi kalau nanti ada mimpi-mimpi didatangi sesosok apa, nah itu sebenarnya yang ada di dalam keris. Tapi itu ya tidak disarankan kalau malah pusing-pusing kalau kita nggak kuat ya. Tapi ini ada cara yang lain ya, cara yang biasanya ditaruh di kepala gini. Kita akan melihat dalamnya apa. Saya akan menceritakan ya, nanti saya gambarkan. Ada 3 sosok ini Mas, yang kuat 1. Jadi satu bilah itu ada 3. Ya ada 3. Yang 2 itu kayak pengawalnya, yang 1 kayak raja. Bisa dikatakan jin gitu ya. Tapi enggak, energinya tidak jahat. Jadi misalnya rumahnya Mas Yibi ini kosong dan lupa dikunci, nah ini aman. Karena ada penjaganya ya, ini yang ada di dalam ini. Jadi kelihatannya rumahnya nanti diabaikan oleh orang lain, jadi kayak kosong, kayak rumahnya itu udah dikunci padahal belum. Jadi ini bisa untuk menjaga rumah. Ya, kayak gini. Itu informasi yang sampai ke batin saya seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang punya pendapat lain, silahkan ketik di kolom komentar. Nah, ini yang kedua. Yang kedua isinya apa, kita lihat coba. Ini saya melihat ini ya, tuh meteornya jatuh, tuh boom gitu malah kelihatan. Itu jatuh dan beberapa bulan kemudian baru diambil. Isinya apa ini? Coba. Oh, ini pernah dibawa ke Palagan ya dulu. Jadi untuk perang biasanya dibawa oleh prajurit. Ini jadi milik prajurit nih. Coba isinya juga sama, prajurit itu. Nah, ini berubah-ubah. Jadi prajurit jadi harimau. Ini bisa berubah, jadi aslinya nggak tahu. Tapi untuk ya mungkin untuk mengelabui musuh ya, jadi berubah-ubah bentuk. Dan kemungkinan untuk waktu ada perang itu bisa yang memiliki pusaka ini kayak ilmu menghilang gitu.
Wah, mudah-mudahan saya bisa menghilang. Ya. Tapi mengaktifkannya saya tidak tahu. Ini Baru ya mau saya tanya. nanti tidak dibeli sama teman-teman yang di sini. Ini gaya Mataraman. Nah, P ya. Senopaten ini, Mas. Iya. Nah, ininya juga Mataram, dari tanah Mataram zaman Amangkurat itu. Iya, betul. Amangkurat itu siapa ya? Itu adalah cucu dari Panembahan Senopati yang akhirnya menjadi raja. Kalau teman-teman tahu nih kayak gini. Nah, ini saya cek dulu ya. Ini ageman para apa ya, pejabat di keraton ini kayaknya, Mas. Jadi punya jabatan kayak pengurus di keraton Mataram zaman dulu. Ini sama yang ini tadi lebih ngeri yang ini. Mungkin Yang kedua maksudnya lebih ngeri, energinya lebih besar karena ini pernah dibawa untuk kepalakan yang mungkin ada pernah untuk ini menusuk. Kalau semakin ada darahnya kan semakin apa ya, semakin kekuatannya semakin tinggi. Ini kalau yang barusan Enggak begitu. Ya cuman kayak wibawa gitu. Kayak karisma wibawa. Jadi orang itu bisa fokus kalau pakai ini. Jadi fokus bekerja. Ini yang dari ini tombak yang tadi terakhir ya. Yang kayak kujang, saya bilang kayak kujang. Nah ini saya udah tidak ngecek lagi ya, ini di dalamnya ada semacam naga. Ini kan menyerupai naga bentuknya, memang di dalamnya naga, tapi naga Jawa Barat ini, bukan Jawa Tengah ini, Mas. Nih ya, memang ada naga. jadi kelem. Nanti saya gambarkan ya, itu dulu ya. Ini masih banyak ya sebenarnya kesana-sininya, tapi untuk episode kali ini dulu karena di sini cukup pusing ya kepalanya kalau ada cepleteran energi yang Ya ini lidah saya jadi kayak ngombe Sprite nih. ya. Saya juga belik gitu. Oke, sampai di sini dulu sobat irasional. Yang belum subscribe silakan subscribe, like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih Mas Ibe sudah mau bergabung, dan karena nama minta syuting katanya. Iya. Pengen syuting di lapangan apa di sini lagi? Kalau di lapangan lebih seru lagi sebenarnya. Iya, yang di lapangan aja lebih. Di lapangan aja Iya. Wah, lebih gila-gila kalau di lapangan. Apalagi malam hari pakai lampu. Oke, besok lagi saya akan undang ke Irasional TV kalau kita jalan-jalan keluar untuk ngecek tempat-tempat yang mungkin kosong, udah lama kosong, di situ ada apa aja, mungkin akan lebih seru. Oke, sampai jumpa di episode